Selamat pagi pemirsa, selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Nusa Tenggara Barat. Terutama buat umat Kristiani yang ada di NTB, kami boleh mengucapkan selamat pagi dan shalom. Bersama dengan saya, Trifosa Apriana, yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami boleh mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Kami boleh mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah waktu kami pagi hari ini Tuhan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami berdoa buat narasumber yang sudah menyediakan isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang disampaikan pagi hari ini Tuhan menjadi berkat buat umat-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat para pemirsa, khususnya umat Kristiani yang ada di NTB pagi hari ini yang mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini. Biarlah kiranya boleh mendapatkan lawatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membahas tentang keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Saya rasa bahwa ini adalah suatu tema yang luar biasa Bapak Ibu, karena kalau keluarga Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, saya percaya bahwa keluarga pasti mengalami surga di dalam rumah tangganya. Berada dengan saya di studio pada pagi hari ini Bapak Immanuel Adu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Immanuel Adu adalah seorang penyuluh agama Kristen non-PNS Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Immanuel. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik, luar biasa. Ya, wow, terima kasih buat tema yang luar biasa ya. Saya sangat senang dengan tema yang ada karena kalau keluarga itu bisa menyenangkan hati Tuhan, saya percaya bahwa berkat yang akan mengejar keluarga tersebut dan bisa menjadi keluarga ini juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada umat tentang keluarga yang menyenangkan hati Tuhan? Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, kenapa saya pilih tema ini, keluarga menyenangkan hati Tuhan, karena itu merupakan tujuan dari kehidupan setiap manusia. Ya, ada tujuan. Nah, kenapa keluarga? Keluarga itu adalah lembaga yang terkecil di dalam masyarakat, tetapi peranannya sangat penting. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya manusia diproses dalam keluarga. Kita lihat sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan atau narkoba atau apapun itu terjadi. Itu karena apa? Karena dari keluarga yang memprosesnya, akhirnya terjadi seperti demikian. Oleh sebab itu kenapa saya ambil ini menjadi keluarga menyenangkan hati Tuhan, mau kembali keluarga kepada bentuknya semula seperti yang Tuhan mau, yaitu menyenangkan hati Tuhan, keluarga yang dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan sebentar. Ya, waktu ke depan saya persilakan kepada Bapak untuk membahas tentang materi ini. Baik. Ya. Jadi itu tadi begitu, jadi karena melihat begitu banyaknya kekerasan, begitu banyak kegagalan dari anak-anak remaja-remaja, pemuda-pemuda, oleh sebab itu penting untuk dimulai dalam keluarga. Ya. Jadi bagaimana supaya menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu kita mau mendasari itu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti Ibu Trifosa bisa membacakannya dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Silakan. Ya, Bapak Ibu pemirsa, firman Tuhan pada pagi hari ini Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan
tawar hatinya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya yakin bahwa ini bukan datang sendiri, tetapi Tuhan yang menggerakkan sehingga kita boleh memberkati setiap keluarga, anak-anak Tuhan yang mendengarkan ini, sehingga memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, atau dengan kata lain memiliki keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, itu pertanyaan. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya, kita semua dapat memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan? Ayat yang ke-18 tadi katakan bahwa, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, itu. Jadi ada kata perintah di situ bahwa tunduklah. Nah, tunduklah kepada suamimu. Nah, tunduklah itu artinya, kalau bahasa aslinya itu hupotasso. Hupotasso itu artinya apa? Taat atau hidup di dalam asuhan. Nah, istri-istri, kenapa istri-istri yang harus duluan? Karena keluarga itu biasanya yang berperan sebagai terang, sebagai penunjuk jalan itu istri-istri. Nah, sehingga dikatakan duluan, hai istri-istri. Kita lihat di balik kesuksesan setiap manusia, di balik kesuksesan orang-orang yang luar biasa itu, pasti di belakang itu semua ada seorang ibu, ada seorang wanita yang luar biasa di sana, sehingga orang itu bisa luar biasa, bisa berhasil dalam kehidupannya karena ada seorang ibu yang mengambil peranan penting. Sehingga apa? Dimulai dengan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi itu artinya hupotasso. Hupotasso itu artinya hidup dalam asuhan suaminya. Jadi artinya bukan pergi cari nasihat-nasihat di luar daripada dalam keluarga. Nah, di sini ada dikatakan tunduklah kepada suamimu. Suami itu tuh artinya, bahasa aslinya juga anair. Anair itu artinya dewasa. Berarti suami juga supaya bisa menjadi penasehat, bisa membawa keluarganya kepada arah yang lebih baik. Nah, dia juga harus dewasa di dalam Tuhan. Ini tadi dikatakan bahwa seharusnya di dalam Tuhan. Jadi bukan berarti dia mau mendidik itu di luar Tuhan, tapi selalu di dalam Tuhan. Berarti suami itu harus duluan. Dia harus memiliki fungsi baik sebagai nabi, fungsi sebagai imam, dan fungsi sebagai raja. Fungsi sebagai nabi itu artinya apa? Bahwa dia membawa keluarga dia. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu yang disampaikan ke dalam keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jadi dia harus membangun mesbah, dia harus menjadi nabi. Nah, itu nabi itu penyambung lidah Tuhan. Yang kedua, dia harus berfungsi sebagai apa? Sebagai imam. Pergumulan dari keluarga itu harus dibawa kepada Tuhan. Sebab kalau pergumulan itu dia harus banyak berlutut, berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, itu suami. Nah, yang ketiga, dia harus menjadi fungsi raja. Raja itu tentang pengambil keputusan. Artinya apa? Ini tidak berkenan pada Tuhan. Ini tidak berkenan. Nah, ini yang berkenan. Dia harus tetapkan itu. Ya, seperti apa yang Tuhan mau. Nah, sehingga apa yang disampaikan itu kepada istrinya mendengarnya. Jadi dia harus dewasa. Jadi suami di sini kata aslinya anair, artinya itu dewasa. Ya, jadi dia harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Membawa istrinya, membawa anak-anaknya, keluarganya untuk pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Kamus Webster katakan bahwa arti kata penundukan diri adalah secara sukarela berserah kepada satu sama lainnya. Jadi secara sukarela, tidak ada paksaan, tapi memberi diri untuk mau diasuh itu. Nah, jadi menyerahkan apa yang diserahkan, tujuan-tujuan keluarga ke depan, rencana-rencana keluarga ke depan harus dikomunikasikan dengan suami. Jadi tidak boleh istri-istri itu mengambil keputusan sendiri, tetapi harus bersama-sama. Tapi itu semua dicari di dalam terang Tuhan. Nah, jadi bukan cari di luar sana, tapi cari di dalam terang Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan berkenan kepada kita. Nah, itu harus disampaikan. Saya tahu bahwa keadaan sulit, tetapi ketika kita berharap pada Tuhan, kita serahkan pada Tuhan, ya, istri-istri juga mau tunduk
kepada suaminya. Seperti tadi hupotasso itu berarti pasti damai sejahtera itu boleh menjadi bagian dari setiap keluarga. Ya. Tidak penting itu istri-istri itu mungkin punya kedudukan atau status sosial yang tinggi, tapi firman Tuhan katakan bahwa tunduklah kepada suami, hupotasso ya, kepada suamimu, hidup di dalam asuhan suamimu. Ya. Jadi itu yang pertama, keadaan memang sulit, apalagi dalam pandemi ini, tapi yakin dan pasti kita dapat memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat memiliki keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Asalkan dari pertama istri-istri harus memiliki roh penundukan diri. Nah itu yang pertama saya kira, Ibu Tri. Berarti untuk memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, ya, itu kita harus memiliki roh penundukan diri. Ya, roh penundukan jadi diri. Istri harus tunduk kepada suami, ya, dan suami sebagai kepala keluarga harus tunduk kepada Tuhan. Ya, betul sekali itu. Nah, apakah ada poin berikut yang Bapak akan sampaikan? Ya, itu yang pertama adalah memiliki roh penundukan diri. Yang kedua adalah roh yang mengasihi. Nah, kita lihat. Coba bisa baca ayat 19. Nah, Ibu Tri bisa baca itu. Ya, Kolose 3 ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Ya, jangan berlaku kasar kepada dia. Kasihilah istrimu. Artinya apa? Bukan berarti bahwa istri sudah tunduk tadi, terus seenak-enaknya suami juga mau mengkasari istrinya. Kalau tidak dengar, langsung dibentak-bentak. Nah, tidak. Nah, tapi mengasihi. Apa sih mengasihi itu? Nah, bahasa asli dari mengasihi itu adalah agapao. Agapao itu artinya kasihilah, itu kata perintah, kasihilah. Ia harus mengasihi, tidak bisa tidak. Kalau tidak mengasihi berarti ada sesuatu yang salah. Kalau tidak mengasihi berarti ada sesuatu yang terjadi. Mungkin keretakan atau ada pertengkaran. Karena apa? Tidak mengasihi istrinya. Nah, mulai dasar itu. Kasih itu adalah buah-buah roh dan itu harus diproduksi dan itu yang pertama dalam kitab Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera dan selanjutnya. Jadi kasih itu yang pertama dan itu buah pertama dari pekerjaan Roh Kudus pada setiap kita. Tanpa kasih segala sesuatu tidak akan tidak berguna. Itu buah roh yang pertama. Oleh sebab itu harus mengasihi. Bapak-bapak harus mengasihi, suami-suami harus mengasihi istrinya. Nah itu. Jadi kata agapao itu ia harus mengasihi. Ya. Memang sulit kadang-kadang dalam sebuah rumah tangga. Tetapi ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong setiap kita supaya bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya. Kasih harus menjadi dasar. Ibaratnya kalau kita membangun sebuah rumah, fondasinya harus kuat, harus kokoh. Kalau tidak, ketika ada badai datang, ada persoalan datang, ada angin ribut datang, hujan datang, bangunan itu gampang roboh. Nah demikian juga dalam keluarga, demikian juga dalam sebuah rumah tangga. Harus ada kasih, itu mendasari semuanya. Ya. Mendasari itu, tanpa kasih tidak mungkin bisa hidup bersama. Jadi suami-suami harus mengasihi istrinya seperti apa? Seperti diri sendiri. Tidak mungkin orang menyakiti dirinya sendiri, ya. Jadi kalau menyakiti istri berarti menyakiti diri sendiri. Oleh sebab itu, mari suami-suami katakan, milikilah roh yang mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ya. Kasih Allah harus menjadi landasan bagi semua pelayanan-pelayanan kita. Jadi apapun yang kita melayani itu harus ada dasarnya mengasihi dengan segenap hati. Jadi bukan dengan setengah-setengah, tapi dengan segenap hati, artinya sepenuh hati. Bahwa yang dua tadi, suami maupun istri sekarang sudah jadi satu. Sehingga tidak mungkin kita menyakiti satu dengan yang lain. Kalau menyakiti istri berarti kita menyakiti diri sendiri. Nah, jadi meskipun dalam pandemi ini jangan takut, jangan khawatir, terus saja mengasihi. Ya, ada persoalan sama-sama duduk, sama-sama berbicara, sama-sama berkomunikasi. Cari jalan keluar. Dan jalan keluar itu hanya kita dapatkan di dalam terang Tuhan. Oleh sebab itu perlu ada mesbah keluarga di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Di sana tempat kita bisa
berkomunikasi. Jangan kalau tidak ada mesbah berarti nanti cari penyelesaiannya di luar. Cari nasihat di dalam orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga jalan keluar yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kabar baiknya pagi hari ini, meskipun ada persoalan, meskipun ada pergumulan, mari cari Tuhan bersama-sama, ya, berlutut bersama-sama. Tuhan kasih kita lutut untuk bisa berdoa, berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan demi persoalan bersama Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang kedua, memiliki roh yang mengasihi. Nah itu saja Ibu Trifosa. Kalau tadi yang pertama adalah roh penundukan diri, yang kedua ini agapau atau memiliki roh yang mengasihi satu dengan yang lain. Jadi itu ya, saja. Mengasihi bukan hanya sekedar mengasihi ya Pak ya, Ya. tapi harus benar-benar dari dalam hati. Dalam hati, ya itu yang mengasihi, bukan hanya lip service atau ya bukan hanya ya, karena ada banyak orang yang bilang, oke, aku mengasihimu, tapi belum tentu mengasihi benar atau ada maunya atau bagaimana ya, kita betul sekali. Jadi Tapi, mengasihi itu bukan hanya ucapan bibir, tapi kita lihat dari dalam tingkah lakunya, ya, pola pikirnya, rubah mindsetnya, ya, terus perkataannya. Nah, itu akan terbukti bahwa betul dia mengasihi atau tidak. Kalau dia bilang mengasihi tapi perkataannya masih marah-marah, sering marah-marah, kata-kata kotor yang keluar di dalam rumah jadi kebun binatang, apakah itu masih mengasihi? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi mengasihi yang sesungguhnya itu nyata lewat baik pola pikir kita maupun dalam perkataan kita atau tingkah laku kita. Ada persoalan, cepat-cepat ya, saya minta maaf ya. Dengan kerendahan itu, mengasihi itu butuh kerendahan hati, ya, bukan kesombongan. Kalau kesombongan berarti orang melihat, wah saya yang paling hebat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan menjanjikan bahwa harus ada kerendahan hati. Walaupun salah atau benar, mungkin posisi bisa berpikir bahwa ini benar. Tetapi kalau sudah mengasihi, mau mengakui itu, walaupun benar, tapi datang, mau menjadi pelopor perdamaian. Datang sendiri, saya minta maaf, ya, mungkin tadi kata-kata saya agak kasar, kata-kata saya salah, saya minta maaf. Sudah kita lupakan itu, mari kita lebih baik lagi ke depan. Demikian juga sebaliknya, isi-isi juga begitu. Ya mungkin karena isi-isi biasa banyaknya kata-kata, artinya orang biasa kalau banyak kata-kata, banyak salah juga. Mau datang, maaf Papa, tadi saya salah ngomong. Maaf Papa, saya agak kasar tadi dengan Papa. Maafkan saya. Sama-sama berpelukan, memaafkan. Itulah kerendahan hati. Jadi tidak egois bahwa saya yang benar, harusnya dia yang datang. Jangan sampai kita menuju ke pembaringan tanpa belum ada rekonsiliasi. Jadi itu yang utama. Berdamai satu dengan yang lain. Karena dua itu telah menjadi satu tadi saya bilang. Cari, minta maaf. Ya sudah, saya minta maaf. Mungkin ke depannya kita lebih baik lagi di dalam terang Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Ya, karena ada Roh Kudus yang menolong kita dalam kehidupan kita. Kita tidak berjuang sendiri, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita yang mengasihi Dia. Berarti apa? Asalkan kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan untuk setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga. Nah itu yang kedua. Wow, luar biasa ya. Kita harus punya roh penundukan dan juga kita harus punya roh mengasihi. Amin. Iya. Ada lagi yang Bapak pengen sampaikan dari materi ini? Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki keluarga yang menyenangkan Tuhan atau memiliki keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Yaitu yang ketiga adalah memiliki roh ketaatan. Ya, coba Ibu Tri bisa baca yang ayat ke 21 ya. 20. Ya. Ayat 20, ayat 20. Ya. Kolose 3 ayat 20. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu yang indah dalam Tuhan. Nah, katanya, taatilah orang tuamu. Nah, taatilah ini bahasa aslinya, bahasa Alkitab itu katanya hupoku artinya apa? Menyerahkan diri. Nah, itu yang pertama, menyerahkan diri. Atau apa? Mendengarkan. Ya, menyerahkan diri itu artinya apa? Anak-anak kadang-kadang
agak sudah mulai kenal dunia luar, apalagi sudah kenal gadget, sudah kenal game-game, sudah mulai kenal dunia maya, kadang-kadang pola pikirnya, mindsetnya sudah berubah. Akhirnya apa? Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua lagi. Ya, mau mendengarkan nasihat-nasihat nasihat-nasihat dari itu dunia maya itu. Padahal sebenarnya ada orang tua itu tidak pernah salah. Dia akan menasihati anak-anaknya untuk taat pada Tuhan, ya, untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Taati, hupoku artinya menyerahkan diri. Berarti anak-anak juga apa? Harus menyerahkan diri kepada orang tua. Untuk apa? Dibimbing selalu, dinasihati selalu. Ya, karena firman Tuhan juga tidak salah bahwa kalau kita hormati orang tua, apa yang kita dapatkan? Umur panjang, kesuksesan. Ya, apa itu Tuhan janjikan? Itu merupakan bonus daripada Tuhan. Apabila kita memiliki roh ketaatan. Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana supaya kita taat di dalam kehidupan ini. Sebab itu mulai dari anak-anak. Karena anak-anak itu adalah masa depan bangsa. Iya. Kalau anak-anaknya kacau, anak-anaknya rusak, bangsa juga pasti kita sudah tahu ke depannya bagaimana. Ya. Kalau anak-anak hidup dalam kekerasan, hidup dalam pergaulan buruk, anak-anak hidup berkelahi, pasti nanti masa depannya sudah akan terlihat. Masa depan itu sudah bisa dilihat dari sekarang. Pemimpin-pemimpin itu tidak lahir begitu saja, tapi diproses demi proses. Sesuatu kebiasaan dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah menjadi karakter. Nah, membangun karakter itu yang sangat sulit. Ya. Oke, kalau dia mungkin agak kurang Bapak, dalam akademis. Waktu kita akan selesai, jadi saya masih pengen banyak untuk bercerita dengan Bapak tentang tema kita pada pagi hari ini, namun waktu yang membatasi kita. Jadi ada hal-hal yang saya pelajari pagi hari ini bahwa untuk memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan itu kita harus memiliki roh penundukan diri. Kita harus memiliki roh yang mengasihi, kita juga harus memiliki roh ketaatan. Dan saya melihat bahwa harus ada kerjasama yang baik dari suami, dari istri maupun anak-anak. Wow, luar biasa pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini bisa memberkati kita dan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Baik pemirsa, mari kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Immanuel membawa kita, menutup kita di dalam doa. Saya persilakan. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan akan kebenaran-Mu ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupannya, dan boleh bertumbuh dalam setiap hati, dan menghasilkan buah, dan menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi keluarga yang seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati semuanya, dan biarlah Roh Kudus menolongnya sehingga keluarga-keluarga yang ada tadi yang mungkin ada berada dalam kekacauan atau apapun dalam pergumulan, Tuhan tolong memberikan jalan keluar untuk semuanya sehingga mereka boleh memiliki kehidupan yang memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Bapak surga, dan biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus boleh menyertai, memberkati anak-anak-Mu, kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih Pak Immanuel buat waktunya.